kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading pick a card. Oke, ini readingan ini untuk siapa saja? Untuk single, untuk yang baru jadian apalagi ya, single-single yang baru tahu gebetan kamu itu sifat asli dia, karakter dia yang sebenarnya kayak gimana ya. Jadi semoga saja ini bisa bermanfaat. Nanti kalau intinya itu apalagi untuk couple ya, mungkin saja salah satu dari tiga nanti. Jadi tidak harus kamu bagaimana ya, tidak harus satu. Mungkin salah satunya kalau memang kamu bingung, mungkin kamu bisa cek satu-satu dari file-file nanti, karena kemungkinan energi kamu di salah satu file-file itu ya. Oke, di sini aku mau ambil 3 ya. Mau ambil 3 kartu. Oke, di sini sudah langsung masuk. Oke, di sini aku lihat ada sanctuary, ada cave. Di sini aku lihat ada purification dan ada completion. Oke, di sini sanctuary aku untuk merah muda, purification aku ada hijau, dan ada completion. Completion di sini aku ada kartu ada ini ya, warna kuning. Kamu bisa pilih salah satunya. Kamu bisa pilih salah satunya, tapi nggak ada salahnya kalau kamu lihat filenya tuh satu persatu. Kemungkinan di situ adalah energi si dia, energi kamu juga yang masuk di situ. Ya. Oke. Karena di sini nanti aku juga akan reading tentang bagaimana perjalanan kisah kalian di sini. Ya, kalau di file 1 ini bukan perjalanan kisah kalian, mungkin di file kedua dan file ketiga itu mungkin bisa terjadi. Oke. Jadi bagi yang masih pilih-pilih, kamu bisa stop ya. Oke. Aku taruh di sini untuk file kedua dan file ketiga. Oke. Aku mulai dulu untuk file yang pertama. Ya, aku lihat ada century. Oke, di sini aku lihat ada century. Kita cek di sini. Oke, untuk merah muda ya dan century. Oke. Aku buka satu persatu. Yang pertama di sini aku lihat ada Temperance. Oh, Temperance, Three of Wands. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi untuk teman-teman di sini. Ada Knight of Cup, ya. Kita simak di sini. Oke. Sifat dan karakter dia ada Page of Cups. Kalau aku lihat dari beberapa tebaran di sini untuk teman-teman ya. Namanya juga Page. Di sini aku lihat ada page loh ya. Ada Page of Cup, ada Knight of Cup. Berarti orang ini dalam masa perkembangan dia secara emosional dia dalam hal asmara dia. Orang ini kayaknya masih butuh banyak belajar, atau bisa saja orang ini dalam tahap pembelajaran dia dalam hal asmara. Ya, aku lihat adanya Page dan Cup loh, bagus loh ini. Kalau ini menurut dari kartu dengan hadirnya Page Cup dan Knight Cup, oke, dia memang ada perasaan sama kamu. Ya, dia ada perasaan sama kamu di sini. Hanya saja orang ini memang perlu yang namanya seperti aku bilang ya, orang ini memang nggak suka untuk terlalu gimana ya. Terkadang orang ini pendiam. Ya, kalau aku lihat memang orang ini cukup tertutup sama kamu. Jadi sehingga di sini kalau aku lihat
eh, kamu bisa saja ya menganggap dia itu orangnya cuek. Bisa saja. Cuek ini bukan jadi gini, dia tuh tertutup bukan karena dia tuh cuek sebetulnya. Ya. Karena segala hal orang ini kayaknya perlu banyak pertimbangan. Karena di sini aku lihat ada temperance juga. Ya. Orang ini sebetulnya gini, kalau ada masalah dalam hubungan kalian, sebetulnya orang ini fine-fine aja ya, dalam kata arti ya udahlah, kalau yang udah ya udahlah, nggak usah kita bahas lagi. Bukan karena dia tuh nggak mau apa, tetapi di sini aku lihat itu yang dia butuhkan itu suatu ketenangan dalam hubungan, atau orang ini mudah banget untuk bisa memaafkan. Intinya seperti itu ya. Dan aku melihat kalau adanya magician ini sendiri, sebetulnya orang ini itu ambisi juga ya. Dia tuh punya ambisi banget sama kamu di sini. Atau bisa saja tidak harus dengan hubungan. Orang ini juga bisa saja ambisi dalam hal karir dia, keuangan dia ya. Sehingga di sini diam dia atau cueknya dia bukan karena dia, seperti aku bilang, bukan dia karena dia tidak sayang, tetapi cueknya dia dengan hadirnya magician ini sendiri. Waktu yang ada, orang ini cenderung tidak suka, kayak maaf ya, kayak ini mumpung ada kesempatan, kapan lagi aku bisa ngambil kesempatan ini mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan. Nah seperti itu ya. Kalau ngomong masalah The Magician ini sendiri, orang ini sebetulnya kalau punya masalah dalam kehidupan dia, sebetulnya dia mampu untuk bisa menyelesaikan masalah dia. Nah ini, orang ini memang kecenderungan dia ini cukup stabil. Emosional dia cukup stabil. Makanya itu terkadang dia tuh nggak suka yang berbau-bau cekcok, yang terlalu berlebihan. Makanya kalau sudah ada berantem, dia kecenderungan suka menyendiri. Nggak suka bahas-bahas lagi masa lalu, karena itu bisa bikin dia tuh kayak pusing, bisa bikin dia itu malah jadi emosi, dan dia nggak suka hal-hal itu ya. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya temperance ini sendiri, itu sifat dan karakter orang ini tuh mudah untuk ya udah mau kamu apa, orang cenderung seperti itu ya. Ya udah maunya kamu apa deh, bukannya dia itu kayak maaf ya, bukannya dia itu cenderung kok nggak punya inisiatif, bukan dia nggak punya inisiatif ya, tapi orang ini itu bisa ngikutin alur kamu aja gitu loh. Sebetulnya dia bisa ngikutin alur kamu aja. Dan aku lihat dengan hadirnya temperance ini sendiri, orang ini kecenderungan memang gimana ya, suka segala sesuatu itu dia tuh kayak coba untuk ngikutin kamu dulu, langkah kamu tuh mau kemana. Oke, kamu mau tujuannya kemana gitu, ya udah terserah kamu, nggak deh kamu aja. Aku jadi intinya dia itu kayak udah mau kamu kayak gimana terserah deh gitu ya. Di sini kalau aku lihat ada Four of Wands. Orang ini bisa bikin nyaman ya orang-orang terdekat dia. Orang ini kalau aku lihat friendly. Nah ini dia, orang ini cukup friendly ya, dengan siapapun dia itu bisa cepat dekat. Walaupun orang ini tuh tertutup, tetapi karena orang ini kecenderungan adalah orang pendengar yang baik, kalau aku lihat ya, dia tuh orangnya dengan hadirnya sensory ini sendiri itu dia itu sebelum dia mengungkapkan sesuatu, sebelum dia itu kayak melakukan sesuatu, dia nih cenderung untuk lebih berhati-hati ya. Dia terkadang memang nggak suka privasinya itu ya, dia suka pendengar yang baik, tetapi sifat dia nggak suka kalau pribadi dia atau intinya itu privasi dia itu diungkit-ungkit, atau terlalu orang lain itu terlalu masuk dalam dunia dia nggak suka. Oke, jadi untuk teman-teman terkadang kalau memang kak itu kayaknya sifatku, who knows. Ingat ya, bahwa terkadang kita tuh nggak tahu bahwa pasangan kita tuh memang persis sama dengan kita. Loh, sifat dan karakternya sama persis. Walaupun kalian berbeda, ya ada laki-laki dan perempuan, tetapi punya sifat yang sama. Sama-sama pekerja keras, sama-sama suka yang namanya. Nah, ini who knows gitu ya. Tetapi kalau aku lihat di sini memang dia orangnya cenderung lebih untuk menelaah dulu. Nah, apalagi ini kalau masalah gebetan. Kalau ini adalah gebetan kamu, jangan berharap dia untuk cepat-cepat membuka hati dia, karena dia ingin tahu kamu orangnya kayak gimana dulu, seperti apa dulu, ya. Orang ini tidak suka langsung mengecap, enggak deh, bukan sifat seperti itu.
Kan ada nih ya beberapa dari teman-teman atau gebetan-gebetan kamu, kalau udah nggak mau, nggak suka. Ini bukan sifat dia. Dia kecenderungan untuk kalau ini adalah sifat gebetan kamu, dia cenderung untuk oke, aku ingin tahu kamu dulu orangnya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, ya. Orang ini memang nggak suka terlalu ngejudge yang tidak enak juga gitu loh, ingin tahu dulu. Tetapi terkadang tanpa kamu sadari nih, tidak semua harus resonate, karena kita ambil 50%-nya, katakanlah 60 atau 70%-nya. Karena sifat orang itu banyak banget, dan ini aku memang gamblangkan di sini ya. Siapa tahu 70%-nya atau 80%-nya ini memang masuk dalam sifat dia, karakter dia. Ya. Orang ini dengan hanya sensory ini sendiri sih, terkadang orang ini itu agak keras kepala. Walaupun dia itu kayak gini, aku menjadi pendengar kamu, oke, kamu kayak kemana tujuan kamu, oke, aku siap, aku mau ya. Tetapi tanpa kamu sadari, ada prinsip-prinsip yang tidak mau diganggu gugat. Ada, kalau dia udah memiliki apa yang menjadi tujuan dia nih, yang lain udah lewat. Kalau dia udah terfokus dengan sesuatu, ini fokus. Jadi untuk kamu yang jadi pasangan dia, atau kamu yang udah ini, mungkin kamu ini adalah gebetan atau kayak gimana ya, kamu memang harus cenderung lebih bersabar. Karena orang ini memang kalau sudah fokus terhadap sesuatu, dia orangnya fokus banget. Dia nggak suka membuang-buang waktu yang kayaknya udah nggak penting banget. Nah itu ya, kalau sesuatu yang debat-debat dia nggak suka, terlalu berisik ya, karena orang ini cenderung memang suka menyendiri. Orang ini memang suka gimana ya, kalau aku lihat agak cukup sulit untuk ditaklukkan juga sih ya, kalau menurut aku sulit untuk ditaklukkan. Tetapi sekalinya dia udah punya pilihan, dia akan pilih itu sih. Memang orang bukan sulit untuk membuka hati, tidak, karena dia orang ini seperti aku bilang, orang ini memang cenderung lebih berhati-hati dalam memilih ya. Orang ini cenderung lebih berhati-hati dalam memilih. Oke, dengan hadirnya temperance ini sendiri, seperti aku bilang, setelah dia itu kayak memberikan sesuatu, kalau dia udah memberikan hati kepada kamu, dia akan memberikan hati kepada kamu. Orang ini sebetulnya cepat nyaman juga setelah dia tahu kalau memang kamu yang terbaik. Nah ini, orang ini cepat nyaman sebetulnya, tetapi cenderung memang harus berhati-hati. Banyak loh sifat di sini ya sih. Kalau aku lihat, kalau mungkin ini memang gebetan kamu, sebetulnya orang ini, kalau kan ini, dia tuh memang agak pilih-pilih, tapi sekalinya pilih-pilih, orang ini akan, oh ya udah, aku memang pilih kamu. Dan kemungkinan memang orang ini tidak suka dengan hal-hal yang ribet ya, aku bilang. Kalau memang kamu oke, kalau aku oke, kapan? Udah kayak gitu aja kalau aku bilang. Kalau memang dengan berjalannya waktu dia fine sama kamu, dia memang nyaman sama kamu, why not gitu loh. Karena di sini aku lihat ada semacam kenyamanan. Ujung-ujungnya di sini aku lihat dia akan ada kenyamanan, dan dia juga nggak mau buang-buang waktu di sini. Ya, kalau aku lihat di sini. Nah, semuanya juga tergantung kamu, gimana kamunya di sini. Oke. Di sini kalau aku lihat juga dengan hadirnya Page of Cups, sebetulnya gini. Dia oke, nyaman sama kamu. Oke, dia memang ada keinginan untuk lebih berkomitmen sama kamu. Ya, tetapi ada tetapinya, ada Page of Cups di sini. Ya. Dia butuh banyak belajar dalam hal asmara. Intinya seperti itu, banyak hal. Ya. Karena selama ini mungkin saja dalam otak dia bahwa cinta itu ya begitulah. Ya. Mungkin dia hanya mengenal sekedar asmara, cinta, hubungan ya seperti itu gitu loh. Tetapi kedalamannya seperti apa, dia tuh belum tahu. Maknanya aja dia belum ngerti. Hubungan yang berhasil itu seperti apa? Hubungan yang sukses itu seperti apa? Dia butuh banyak belajar di sini. Ya. Tetapi dengan hadirnya Page of Cups di sini, sebetulnya dengan berjalannya waktu, jika dia nyaman dengan kamu di sini, dia akan belajar banyak juga gitu loh. Mungkin kamu yang punya banyak pengalaman di sini, knows. Jadi intinya memang di sini diharapkan untuk teman-teman yang memang memilih file ini, itu kamu juga bisa menuntun dia gitu loh. Bukan untuk kamu harus begini, bukan. Tetapi lebih ke arah ilmunya yang kamu bagi gitu loh. Ilmunya yang kamu bagi. Kalau kamu bisa membagi ilmu-ilmu itu terhadap dia, kemungkinan di sini aku lihat semacam Page of Cups loh di sini.
dia semakin lama akan semakin berkembang juga gitu loh dalam hal asmara di sini, ya. Makanya terkadang kita nggak tahu orang ini bener nggak sih, bisa nggak sih dalam hubungan itu. Nah, ya, terkadang orang nggak ngerti, ya. Makanya itu dia tuh cuek bukan karena dia itu nggak sayang. Kalau aku lihat, oke, orang ini memang penutup, orang ini tertutup, orang ini cuek, tapi dia bisa menjadi pendengar yang setia sama kamu, ya. Dia bisa mengikuti semua langkah kamu di sini. Dia bisa ngikutin, tetapi kalau dia sudah memiliki tujuan dia yang sebenarnya, apa yang menjadi keinginan dia, cita-cita dia, mau kamu kayak gimana pun, ini akan sulit untuk nah ini, ya. Karena itu tadi, dia nggak mau buang-buang waktu. Apalagi ini kalau ngomong masalah asmara, ya. Kalau ngomong masalah asmara, dia kecenderungan memang nggak mau nunda-nunda waktu. Nah itu, kalau dia udah merasa nyaman loh ya. Kalau dia udah merasa nyaman sama kamu, dia nggak akan menunda-nunda waktu lagi di sini. Tetapi kalau dia udah merasa nggak nyaman, bersiap-siaplah dia akan keluar dalam kehidupan kamu. Kalau dia merasa tidak nyaman, intinya seperti itu. Oke, di sini aku lihat ya. Nantinya hubungan kalian ini kayak gimana sih? Tapi di sini aku lihat dari Page of Cups itu cukup bagus. Cukup bagus sih kalau aku lihat ya. Atau di sini bisa juga sih ya, setelah dia mengenal kamu banyak, ini dia tuh kayak mau belajar banyak ya dalam hal asmara. Oh ternyata asmara itu kayak gini. Oh ternyata laki-laki begini. Oh ternyata wanita itu begini. Oh ternyata dalam hubungan harus begini, ya. Kalaupun dia entah itu dia bersama kamu atau tidak, dia tuh belajar banyak juga dari kamu di sini, ya. Di sini aku lihat ada semacam perkembangan secara emosional dia. Nah ini dia. Karena dengan hadirnya temperance ini sendiri, banyak hal ya dalam kehidupan dia itu kayak gimana ya, orang ini kayak itu mudah untuk memaafkan juga, ya. Intinya mudah memaafkan. Jangan dirasa kak ini sama dengan sifatku loh, who knows. Ingat ya, soulmate dan twin flame itu memiliki karakter yang 80% hampir sama. Itu bayangin tuh ya, 80%, 90%, bahkan 100% itu sama persis. Ingat itu baik-baik. Oke, di sini aku lihat your desire is within reach. Have faith and everything is working your favor. See, di sini kalau aku lihat dengan hadirnya your desire within reach, have faith and everything is working in your favor. Di sini kalau aku lihat suatu hubungan di mana kayaknya kalian ya, butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya kekuatan dalam diri kalian masing-masing. Jangan mudah menyerah. Dikit-dikit, aduh, ini udah nggak cocok lagi, nggak bisa, nggak mungkin. Nah ini ya udah bubar. Tapi kalau keduanya ini sama-sama, ya udah gimana? Ini untuk mengambil suatu kesimpulan buat kamu, enaknya buat aku sama kamu nih kayak gimana. Ini kalau aku lihat ada everything is working in your life. Ya, semuanya bisa berjalan dengan baik di sini kalau aku lihat. Yo, ini bagus ini, pada satu. Oke. Emotional healing sih. Di sini kalau aku lihat dia tuh kayak banyak perubahan dalam kehidupan dia. Ini bisa saat sudah sama kamu atau memang ini sebelum sama kamu ya. Dia mengalami banyak hal dalam emosional dia. Ini kalau aku lihat ada semacam dia itu kayak bisa saja nanti terbalik ya energinya. Bisa saja kamu yang belajar banyak dari dia ya. Jadi hubungan ini tuh kayak merasa udah bikin kalian itu nyaman gitu loh. Karena mungkin saja di sini dengan hadirnya sensory ini sendiri seperti aku bilang, dia itu kayak belajar banyak ya juga ya. Ada sesuatu yang mungkin kamu nggak tahu dari dia, sebetulnya diam-diam dia tuh kayak berusaha untuk belajar, untuk memahami kamu, orangnya kayak gimana, sifatnya kayak gimana ya. Aku nggak tahu ini apakah dari masa lalu kamu atau tidak, tetapi di sini walaupun dia itu seumpama kalian pernah putus pun, orang ini itu sebetulnya fine-fine aja ya. Kalau kamu ketakutan apakah dia bisa memaafkan kamu, kalau kamu yang punya salah, dia tuh sebetulnya orangnya nggak ambil pusing mau kamu dulu kayak gimana dan seperti apa. Karena aku lihat orang ini itu kalau dia udah merasa nyaman, dia itu mudah untuk memaafkan. Intinya seperti itu ya, sebetulnya seperti itu. Tetapi terkadang dia itu butuh waktu hanya untuk sendiri
Kalau aku lihat seperti itu, dia tuh butuh waktu untuk, kalaupun ini adalah mantan. Tapi kalau ini masalah gebetan dan lain-lain seperti itu ya, aku lihat memang dia butuh waktu untuk bisa mengenal kamu, orangnya kayak gimana dan seperti apa. Nah, setelah dia nyaman, oke, why not gitu. Ya. Kalau aku lihat seperti itu. Kalaupun ini memang untuk asmara yang udah lama banget di sini, sebetulnya gini, kalau aku lihat memang dia itu butuh waktu aja ya untuk mengenal kamu, tentang hubungan ini kayak gimana sih seharusnya dan seperti apa. Terkadang memang tanpa kamu sadari itu tadi, walaupun kalian berpasangan bertahun-tahun sekalipun, makna dari suatu hubungan terkadang kalian aja nggak ngerti gimana sih hubungan yang sukses itu seperti apa dan bagaimana. Iya nggak? Nah iya, di sini kalau aku lihat ada emotional healing. Aku lihat ada page of cup, ada suatu perkembangan dalam emosional dia, dalam perasaan dia, dalam kasih sayang dia. Ini cukup banyak banget ya perkembangan dia saat ini. Goodbye to the old, hello to the new. Seperti aku bilang, orang ini banyak sekali perkembangan-perkembangan dalam emosional dia, dalam perasaan dia, apapun. Orang ini itu udah bisa ya melupakan apa yang sudah, ya udahlah, yang lalu udahlah berlalu gitu loh. Kita ayolah, kita yang baru sekarang gitu loh. Ya, karena aku lihat dia tuh kayak memang selama ini kayak berusaha untuk gua salah apa, salah gua kayak gimana. Nah ini dia belajar banyak di sini, ada sanctuary ya. Di saat dia udah kayak merasa nyaman dengan diri dia, ya dia berusaha bisa kok. Kalau dia oke, aku ingin tahu kamu orangnya kayak gimana dan seperti apa, karena di sini aku lihat dia orangnya nggak mau tergesa-gesa. Intinya seperti itu, dia nggak mau tergesa-gesa, tidak mau terlalu banyak emosional dalam suatu hubungan di sini. Calm down gitu ya. Saat kamu yang mungkin marah-marah seperti apa sama dia, kalau dia tiba-tiba cut, berikan dia waktu, intinya seperti itu ya, berikan dia waktu. Mungkin ada banyak hal yang harus dia pikirkan, karena dia juga nggak mau bertengkar, bukan nggak mau menyelesaikan masalah ini, karena mungkin saja dia tahu bahwa saat kalian emosi, bukan masalah yang selesai, malah bertengkar ini yang didahuluin. Ini yang dia tidak suka. Jadi di sini ya, kemungkinan yang akan terjadi. Makanya di sini kalau untuk gebetan sendiri memang dia butuh waktu untuk mengenal kamu. Ya, mungkin saja gebetan kamu di sini juga dalam posisi emotional healing dia. Nah, ini. Tapi kamu jangan khawatir kalau kalau dia udah merasa nyaman sama kamu. Seperti aku bilang, ini bisa menjadi kelanjutan hubungan yang baik buat kalian berdua. Gitu ya. Jadi itu untuk file yang pertama di sini aku lihat. Oke, aku lanjut file yang kedua. Oke, untuk file yang kedua, maaf ya, ini aku langsung tebarkan aja karena takutnya nanti terlalu lama untuk kita buang-buang waktu. Jadi aku harap kalian percaya aja ya. Aku nggak cheating kok ya. Oke, di sini aku lihat ada ada Three of Cups. Biar cepet aja, kita di sini ada Queen of Cups. Oke, aku lihat ada The Empress. Oke, aku lihat ada Nine of Pentacle, aku lihat ada Ace of Pentacle. Oke. Sifat dari orang ini. Ya, apalagi yang baru gebetan, ya, bersiap-siaplah kalau kamu belum tahu sifat dia yang sesungguhnya. Orang ini pencemburu. Jujur. Ya, orang ini overthinking. Ya. Kalau sayang, oke, sayang ya. Tetapi, nah ini kadang-kadang aku lihat dengan hadirnya Three of Cups ini sendiri, aku nggak tahu apakah memang ini ada hubungan dengan pernikahan. Kalaupun ini ada hubungan pernikahannya. Kalau dalam hubungan pernikahan, orang ini memang gimana ya? Kalau kamu kayak, orang ini sering keluar gimana sih? Orang ini masih suka kayak kumpul-kumpul sama temennya kayaknya ya. Masih suka kayak happy-happy sama teman-temannya. Masih suka kayak kumpul-kumpul sama teman-temannya. Kayak keluar gak jelas ini kemana ya. Ini kayaknya memang dia lebih suka dengan kebebasan. Aku lihat seperti itu. Ya, aku lihat di sini dengan harinya Three of Cup ini sendiri sebetulnya memang jiwa dia adalah jiwa bebas. Jiwa dia adalah jiwa bebas di sini. Oke. Aku lihat juga dengan harinya Queen of Cups. Ya, Queen of Cup. Oke. Ngomong masalah Queen of Cup, ada di Empress. Orang ini sebetulnya gini, orang ini memang gimana ya, kalau udah sayang memang sayang sama kamu, tetapi orang ini memang pecemburu. Orang ini nggak suka diatur, tapi sukanya ngatur.
Nah ini, orang ini kalau sayang mah sayang, tetapi kamu harus berhati-hati. Dengan berjalannya waktu, orang ini bisa saja menjadi pengakang yang cukup hebat buat kamu. Ya, nih aku lihat ada Nine of Pentacle, ada Nine of Pentacle di sini. Di sini aku lihat memang, kalaupun gimana ya, yang penting gimana biar dia itu nyaman. Ya, orang ini cukup agak ego ya, kalau aku lihat agak ego, karena aku lihat itu gini, yang penting aku nyaman, yang penting aku suka, ya udah gitu loh. Tapi kamu nggak boleh seperti ini, guys. Nih, ya, kalau aku lihat, terkadang memang aku lihat juga ada sisi baiknya juga dia. Ya, oke, dia memang suka kumpul-kumpul sama teman-teman. Mungkin dia itu juga orangnya suka kebebasan, nggak suka diatur-atur, tapi terkadang orang ini suka ngatur. Nah ini, dia nggak suka diatur-atur, tapi terkadang orang ini ngatur. Tetapi ada, nah ini aku bilang ya, tetapi ada baiknya dia, sisi baiknya juga dia itu orangnya. Ya, kalau sudah dia itu pilih kamu, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga gimana dia itu bisa mendapatkan kamu di sini. Intinya seperti itu. Ya. Nah ini, dia akan berusaha sekuat tenaga agar gimana dia itu bisa mendapatkan kamu. Tetapi di sini kalau dia merasa tidak nyaman sama kamu, berhati-hatilah. Di balik dia ini cemburu sama kamu, bisa saja nanti dia akan berbuat curang juga sama kamu. Karena di sini aku lihat ada Three of Cups. Ini juga ada sebuah hubungan yang cinta segitiga loh. Aku nggak macam-macam di sini, karena di sini aku lihat purification. Kalaupun ini memang adalah situasi dimana dia kalau bisa healing, nah ini tentang healing ya, tentang dimana dia itu bisa menyembuhkan rasa sakit hati dia nggak sama kamu. Kalau enggak, dia akan cenderung mengeluarkan rasa sakit hati dia dengan cara yang nggak baik. Orang ini cenderung seperti itu, atau orang ini pendendam. Nih, orang ini pendendam. Ya. Jadi kalau dia itu kayak merasa kayak kamu nyakitin dia pakai kalau kamu tuh kayak merasa gue tuh merasaan nggak ngapa-ngapain kak gitu, ngapain dia tuh kayak gini. Ini menurut kamu, belum tentu menurut dia seperti itu. Menurut dia mungkin itu adalah suatu wah tajam banget ya, sakit hati dia. Orang ini, karena aku lihat orang ini cukup agak peka banget ya, sensitif banget dalam hal perasaan. Nah, orang ini memang aku lihat cenderung memang agak pendendam juga, jadi harus berhati-hati. Terkadang kalau dia itu udah sakit hati sama kamu, ini dia bisa melampiaskan terhadap orang lain, cari gebetan lain, ya, cari orang lain, atau mencoba dengan sesuatu yang gak baik lainnya. Aku nggak ngomong masalah harus dengan orang lain, tetapi melakukan sesuatu yang nantinya gimana biar dia itu kayak merasa puas aja, kalau ini gue sakit, lu juga harus sakit. Kalau gue sakit, lu juga harus sakit. Gue sakit hati gara-gara lu juga harus sakit hati. Nah kayak gitu. Ya. Dan di sini kalau aku lihat ada Ace of Pentacle, memang di sini aku lihat ya, apa yang kalau dia tuh kayak gimana ya, kalau aku lihat dia itu bisa saja mengatakan yang sebenarnya sama kamu, tetapi terkadang orang ini juga nggak bisa. Terkadang orang ini nggak bisa kayak gimana ya, lu dendam ya sama gua, enggak, tapi iya gitu loh ya, kalau aku lihat seperti itu. Tetapi jika memang kamu baik-baik saja sama dia, intinya ya, ini kan aku bilang prediksi antara baik dan tidaknya. Memang ini memang kalau kamu menyakiti dia, ini bisa kecenderungan dia orangnya seperti itu. Tetapi kalau dia udah merasa nyaman sama kamu, aku lihat dia itu kayak kecenderungan apapun bisa dia berikan sama kamu di sini. Walaupun terkadang orang ini gini, dia tuh nggak suka diatur, tapi dia suka ngatur bukan karena dia tuh oke, ego memang, tetapi alasannya dia tuh nggak mau kehilangan kamu. Nah, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, karena dia takut kehilangan kamu. Akhirnya dia tuh kayak nuntut banyak banget tentang kamu di sini, banyak tuntutan di situ nanti. Sekalinya dia dituntut, aku ngapain, aku nggak ngapa-ngapain sama orang ini, enggak, sama orang ini enggak, aku nggak ngapa-ngapain lah, kamunya aja yang kayak gitu. Nah, ini pintar ya. Kalau aku lihat seperti itu. Dan memang di sini aku lihat gimana ya, dengan hadirnya Ace of Pentacle ini sendiri, aku lihat
Aku nggak tahu, di sini bisa baik juga sih ya, kalau memang hubungan kalian, kalau memang dia itu bisa, kan aku bilang orang ini kalau sekalinya sayang, sayang pakai banget, sayang pakai banget, apapun bisa dia lakukan. Tetapi kalau dia udah tersakiti, wah harus berhati-hati ya, balas dendam ini bisa-bisa sama kamu. Ada beberapa dari teman-teman, wah kak ini kayak sifatku, nah makanya itu kan aku bilang bahwa itu bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Saat kita mungkin pernah ditinggalkan oleh seseorang dan kita memang nggak ada kayak, gue nggak terima, lu harus tahu gue nggak terima ya, gue pernah ditinggalin, gue nggak terima, dan suatu saat lu tahu bahwa gue bisa, nah ini bisa jadi bumerang. Suatu saat kita juga bisa saja terjadi sama diri kita bahwa kita berhadapan dengan seseorang dan orang itu juga bisa melakukan itu terhadap kita ya. Makanya ini kalau aku lihat bisa saja memang sifat kalian bisa memang sama, atau bisa saja ya dulu kamu seperti itu, tetapi sekarang saat ini kamu mungkin udah sadar, tapi tiba-tiba Tuhan itu menghadirkan seseorang yang mirip sama kamu di masa lalu kamu. Nah, seperti aku contohnya ya, aku nggak munafik, dulu aku juga orang yang, maaf ya, belum tahu cara mencintai orang yang benar. Lalu Tuhan itu memberikan kepada aku tuh, ini biar kamu tuh belajar. Kalau kamu dihadapkan dengan sifat yang seperti itu gimana? Nah, dari situ akhirnya aku tuh kayak menyadari sesuatu. Iya, benar juga ya. Seperti ini rasanya. Nah, ini ya. Kalau aku lihat memang di sini aku nggak tahu apakah memang itu terjadi sama kamu, aku nggak ngerti. Tetapi memang inilah sifat dia ya. Kalau ini memang orang ini sifat ini mirip sama kamu ya, siap-siap saja. Intinya seperti itu ya. Bisa saja nanti kalian bisa. Nah, kalau pecemburu sama pecemburu, karena aku lihat dengan hadirnya Queen of Cups dan ada di Empress, ini adalah sifat feminim. Feminim nggak harus cewek. Oke guys, energi loh yang kita baca, bukan gender. Paham ya? Yang kita baca adalah energi, bukan gender. Banyak juga cowok-cowok yang pecemburu, banyak juga cowok-cowok yang takut kehilangan pasangannya. Ini namanya energi feminim ya. Kalau cowok itu cenderung, kalau energi cowok itu cenderung kita itu gimana, kita itu memikirkan tentang masa depan, keuangan, cenderung kerja keras, masalah asmara nanti aja dulu, itu memang maskulin ya. Dia lebih mengedepankan tentang pikiran. Tetapi kalau aku lihat di sini memang dia lebih mengedepankan yang namanya perasaan. Bukan karena dia itu, kalau aku lihat di sini memang dengan harinya Ace of Pentacle ini sendiri, dia itu gimana caranya, kalau dia ini udah sayang sama kamu, itu gimana caranya dia itu bisa mendapatkan kamu loh. Enggak tahu caranya kayak gimana, aku juga nggak ngerti. banyak hal yang bisa dia lakukan sama kamu di sini nih. Jadi itu ya, kalau lihat dari sifat dan karakter dia, kalau dia udah sayang pakai banget, tapi kalau udah tersakiti ini bisa dendam. Tapi kalau dia udah sayang, udah kamu kayak everything buat dia, ini bisa kayak dia itu kayak gimana pun caranya gue harus bisa dapetin kamu. Nah ini dengan cara baik ataupun cara nggak baik. Nah ini lo, iya, kalau udah orang itu kayak maaf ya, kalau pikirannya lagi kena cinta buta ya emang kayak gitu ya. Kalau orang ini bener-bener sayang ya, tanpa udah nggak pakai logika banget, itu bisa apapun, bisa gimana gue itu, tapi ini bisa menjadi pesemangat juga buat dia gitu loh ya. Nih trust and follow through a new business idea, career opportunity. Kalau aku lihat di sini bukan masalah tentang bisnis juga sih, tapi bisa juga nanti hubungan kalian bisa saja di hubungan bisnis. Atau bisa saja kalian nanti terhubung, mungkin saja kamu terhubung dengan seseorang ya, mungkin ini bisa saja terjadi. Mungkin saja ini adalah teman satu kerja kamu, teman satu lingkungan kamu, teman kamu sendiri ya. Atau kalau bagi kamu yang sudah kayak memang sudah jadi pasangan, ini bisa saja dengan hadirnya trust ini sendiri
Intinya itu kalian harus bisa saling percaya satu sama lain, karena di sini aku lihat pasangan kamu itu kecenderungan memang pecemburu, kamu juga bisa saja yang pecemburu juga, sama-sama pecemburu. Nah, trust ini yang paling di apa ya, diangkat di sini, yaitu apa? Kepercaya, saling percaya satu sama lain. Ingat ya, orang ini kadang-kadang diam itu bukan berarti karena dia itu cuek, tapi diam itu dia diam-diam itu juga memperhatikan kamu, sifat kamu, karakter kamu sama orang lain atau enggak. Orang ini juga kadang-kadang bisa stalking loh. Ya loh ya. Makanya kalau dia diam itu kadang-kadang orang ini itu kayak memendam rasa marah, rasa cemburu, rasa sakit hati, karena orang-orang seperti ini tuh memang sulit ditebak. Nah, ini ya. Nih. Spiritual teacher. Nih, teaching each other, dari sinilah. Nah, aku bilang ya tadi, bisa saja dulu kamu pernah mengalami situasi yang seperti ini. Kamu yang bercemburu, kamu yang begini, tetapi saat kamu berhadapan dengan dia, kamu jadi belajar, kamu jadi kayak mengevaluasi diri. Oh iya, ternyata kalau kecemburu tuh kayak gini. Atau bisa saja ya, nih, dia juga lagi belajar. Dulu gua itu pernah, kalaupun ini adalah dia tuh kayak dulu gua itu pernah kayak nyuekin cowok. Gua dulu pernah nggak apa, nyakitin cewek atau cowok, nyakitin pasangan gua yang dulu. Gua tuh termasuk orang yang cuek. Kenapa sama dia ini gua tuh kayak gini gitu loh. Ya, sekalian di sini aku lihat sama-sama belajar. Kayak saling mengevaluasi di sini. Kayak mengaca pada diri sendiri. Nah, kehadiran dia tuh kayak bisa buat kamu tuh kayak mengaca pada diri sendiri. Oh, ternyata orang kalau dicemburuin itu kayak gini. Oh, orang kalau kalau merasa dikekang itu seperti ini. Rasanya kayak gini ya. Nah, ini. Ya, spiritual teacher di sini kalau aku lihat. Di mana kayak masa lalu kamu itu bisa membuat dia tuh kayak, gue pernah ngerasain seperti lo dan memang kayak gini ya rasanya. Nah, kayak gitu ya. Nih, yang kedua aku lihat ada pregnancy. Bukan masalah hamil juga kali ya, tetapi sesuatu itu ada kayak dilahirkan kembali. Nah, ini karena di sini aku lihat banyak pembelajaran dalam kehidupan dia yang membuat dia tuh kayak, ternyata kalau orang, atau bisa kamu ini, ingat ya, ini bisa saja kamu nanti, bahwa oh ternyata kalau orang itu kayak gini itu seperti ini ya rasanya. Oh, kayaknya seperti ini ya. Ini bisa kamu, bisa dia. Jadi hubungan di sini tuh kayak membuat kalian itu kayak menjadi diri kalian yang baru di sini. Membuat kalian kayak kayak orang itu kayak terlahir kembali. Itu kayak gimana sih? Pregnancy itu tentang kayak the birth. Nah, lahir kayak menjadi seseorang yang baru di sini. Kayak kamu itu kayak bisa saja kamu atau bisa dia itu kayak mengalami situasi yang benar-benar kayak baru di sini. Kamu kayak nggak pernah menjalani sama orang yang seperti dia, yang mungkin dulu kamu kayak cenderung, mungkin dulu kamu tuh cuek, terus tiba-tiba kamu dulu kamu sama seseorang yang terlalu cuek, atau dulu kamu cenderung sama orang yang benar-benar kayak nggak perhatian sama kamu, yang kayak gini sama kamu. Ini tiba-tiba nanti kamu akan terhubung dengan seseorang yang benar-benar luar biasa berbedanya gitu loh. Atau bahkan kamu di sini akan benar-benar kayak membuka hati dan pikiran kamu. Wah, ternyata begini ya, dunia itu luas banget, kehidupan asmara juga luas banget. Ternyata cewek atau cowok pun harus juga mengalami hal yang seperti ini gitu loh ya. Jadi itu untuk pile yang kedua ya. Aku lanjut pile yang ketiga. Oke, lanjut untuk file yang ketiga, yang terakhir. Di sini aku lihat ada warna kuning buat kamu ya. Di sini ada full moon atau completion. Oke, di sini aku lihat ada 12 cup. Oke, sifat dia ini kalau udah sayang memang sayang. Wheel of Fortune, cuman di sini aku lihat orang ini kadang nggak jelas ya kalau aku lihat ya. Oke. Nggak tahu. Ini kalau aku lihat orang ini agak gampang bimbang, gampang pelin-pelan, gampang menyerah. Oke, gampang. Sifat asli dia. Oke, aku nggak tahu apa yang sudah terjadi di sini. Ada Des. Nggak tahu ya. Orang ini tuh kayak gampang tertekan dengan situasi dan kondisi. Orang ini juga gampang mikir. Ya. Kalau kamu meminta ketegasan dia, susah. Nih, jujur.
Kalau kamu minta ketegasan dia, orang ini susah untuk mencari ketegasan. Ya. Ada full moon di sini. Oke. Karena energi full moon itu sendiri itu kayak nggak tahu ya. Ada situasi kayak gimana ya, kalau aku lihat itu dia ini memang gampang untuk gimana ya? Oh, apa ya, kayak gampang terombang-ambing. Kalau ada situasi yang berbeda gitu udah bingung. Kalau ada apa berita dikit udah kayak dipikir. Orang ini kalau lihat itu kayak dengan hadirnya death ini sendiri kayak gampang tertekan dengan situasi dan kondisi. Aku lihat orang ini kayak gitu. Ya, aku lihat orang ini kayak gitu. Dan aku lihat juga dengan hadirnya Two of Cup ini sendiri tuh kayak dia ini kalau udah sayang, oke, sayang sama kamu di sini. Tetapi harus berhati-hati orang ini ya, karena mudah untuk bimbang dan ragu. Orang ini bisa saja nantinya akan agak nggak enak, nggak apa-apa ya. Untuk hari ketiga ini pusing juga nih ya. Karena orang ini gimana ya, dengan hadirnya Wheel of Fortune ini kalau jalannya baik, jadi kalau orang ini enak, suka yang enjoy aja. Kalau nggak enjoy ini bahaya banget ini orang ini. Ya, oke, orang ini bisa juga, maaf banget ya, orang ini bisa gampang jadian sama orang nih ya, mudah banget untuk putus nyambung sama seseorang ini juga ya. Orang ini kan aku bilang orang ini gampang terpengaruh, gampang dirayu atau gampang merayu. Dan aku lihat memang di sini orang ini nggak suka dengan tekanan-tekanan. Sorry banget ya, orang ini nggak suka dengan tekanan-tekanan. Karena orang ini mudah banget untuk menyerah. Sekalinya kamu tekan, bisa langsung pergi. Sekalinya dia nggak suka sama kamu sedikit aja, dia bisa langsung pergi. Orang ini bisa seperti itu, gampang buat menyerah, intinya seperti itu. Ya. Ingat di sini aku lihat ada kayak gimana ya? Nggak tahu, di sini aku lihat juga ada Six of Pentacles. Six of Pentacles itu tentang berbagi. Ya. Yang penting dia itu kayak gimana ya? Kalau dia nyaman, why not? Kalau dia nggak nyaman, aduh, nggak. Orang ini kayak merasa gimana ya? Contoh dia bersama orang lain, ya. Contoh dia bersama orang lain. Orang lain ini bisa memberikan dia sesuatu nggak? Kalau nggak bisa. Berarti dia udah oke. It's enough. Intinya seperti itu. Ya. Dengan hadirnya Two of Cup ini belum tentu juga tentang ini tentang bisa tentang kayak hubungan ini kayak bisa jadian juga, bisa tentang rasa sayang juga. Ini bisa juga dia cuma tertarik sama kamu, ya. Hanya menganggap kamu teman, hanya menganggap kamu sahabat atau kayak gimana, itu bisa juga, ya. Karena aku bilang orang ini tuh masih ada Wheel of Fortune, ya. Orang ini nggak suka dengan resiko. Orang ini nggak suka dengan resiko. Aku bilang ya, orang ini nggak suka kalau memang ini terlalu banyak resiko. Kalau dirasa kamu ini rasa dia itu nggak deh, kayak nggak, ini bisa ya. Atau bisa saja orang ini, kalau aku lihat, gampang juga untuk memberikan perasaan dia terhadap orang lain, mudah sekali, ya. Nih dengan hadirnya Death, kalau udah putus ya udah sama yang lain, mudah sekali untuk dia. Ya, udah putus ya udah, karena di sini aku juga ada completion. Aku lihat ada full moon. Ya. Jadi mudah untuk menutup siklus di sini. Mudah banget buat dia. Memang nggak enak ya, tapi memang di sini apa sih salahnya kalau kita cenderung harus berhati-hati mengenal sifat, apalagi ini adalah gebetan kamu yang masih baru. Ya. Kamu harus mengenal karakter orang ini yang sebenarnya. Jangan mudah, maaf ya, bagi teman-teman ini sebagian, banyak banget. Orang ini udah bikin aku nyaman, lalu kamu berikan perasaan kamu sama dia. Halo, ini masih di awal. Jangankan yang masih awal, yang udah bertahun-tahun aja bisa putus gitu loh. Jadi kalau masih awal-awal, jangan memberikan perasaan kamu yang sebetulnya sepenuhnya terhadap dia. Ada kalanya memang kamu menjaga diri kamu juga untuk kamu gitu loh. Orang ini niatnya baik atau enggak?
Kamu harus tahu dulu dia itu kayak gimana, gitu ya. Takutnya itu nanti kamu yang tersakiti di sini. Takutnya itu seperti itu. Karena apa? Banyak dari kisah dari teman-teman itu memang seperti itu. Nggak ada salahnya ya. Terkadang yang kita butuhkan juga apa ya? Ambil dari pengalaman dari orang lain agar kita itu tahu apa yang harus kita lakukan agar kita juga bisa lebih baik gitu loh. Jangan sampai saran dari teman-teman itu, kenapa teman-teman itu kayak gini ya sama gue ya, apa yang salah sama gue ya, nah kayak gitu. Jangan kayak kita bantah juga gitu. Jangan ini sukanya mah bilangnya suruh putus, tapi kadang orang lain yang bisa menilai daripada diri kita loh. Bener itu. Atau bisa saja orang lain yang menilai itu karena mereka sudah punya pengalaman dalam asmara. Kita nggak ngerti ya. Kayak itu kita harus lebih berhati-hati, jangan mudah untuk gegabah mengenal ini. Karena aku lihat orang ini juga cepet banget ya untuk memberikan hati dia terhadap orang lain. Holiday. The answer you're looking for can found during a vacation, retreat. Ini aja udah kayak gini ceritanya. As for what you want. Nih, bagi teman-teman terkadang kita itu kayak gimana ya? Aku tuh ingin bahagia bersama orang yang mencintai aku, bersama orang yang aku cintai. Ujung-ujungnya di saat kamu itu mencintai seseorang yang tidak lagi mencintai kamu, ini membuktikan gimana kamu gimana ya, maaf ya teman-teman, itu yang terkadang membuat kita itu nggak tahu bahwa sebetulnya dia tuh, kamu mungkin tahu bahwa dia tuh nggak sayang sama kamu lagi, tetapi kamu masih mau bertahan di situ. Akhirnya yang membuat tujuan utama kamu ini gagal total gitu loh. Akhirnya kamu yang tadinya ingin bahagia, nah ini bisa gagal karena apa? Perasaan itu sendiri. Nah ini, have faith everything is working your favor. Nah ini, kalau memang orang ini itu udah nggak baik, ya favor tentang apa sih tujuan kamu di sini, maka kamu harus tahu, kamu harus bisa gimana ya mempertahankan tujuan kamu di sini. Kalau kamu merasa nggak bahagia, maka lepaskan. Aku lihat dengan hadirnya retreat mungkin bisa gitu loh, ya. Ada sesuatu hal yang mungkin di luar sana itu lebih baik daripada yang saat ini, bisa juga seperti itu. Di sini saja kalau aku lihat kamu disuruh menyerah gitu loh, bukan karena apa gitu. Bisa saja memang orang ini nggak baik buat kamu ya. Mungkin tadinya dia itu kayak, maaf ya, dengan adanya Two of Cup ini bisa saja dia yang bilangnya mungkin sayang sama kamu, tertarik sama kamu, dia ingin jadian sama kamu, dia menjanjikan sesuatu hal, aku tuh niatnya serius sama kamu, ujung-ujungnya wah bubar. Makanya jangan hanya melihat seseorang itu di depan, menjanjikan banyak hal, tetapi ujung-ujungnya kayak gitu. Your desire is within reach. Have faith and everything is working in your favor. Your desire within reach. Di sini kalau aku lihat, apa sih yang menjadi tujuan kamu sekarang? Kalau kamu ingin bahagia, kenapa sih kamu nggak melakukan itu dulu? Ya, kalau udah tahu mungkin saat ini kamu merasa tersiksa. Kenapa sih gitu loh? Terkadang, karena aku masih sayang. Halo, sayang aja itu tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Kehidupan kita tidak hanya untuk hari ini, tapi kita tuh masih punya perjalanan yang jauh banget. Ya, ada beberapa gambaran-gambaran yang luas sekali di luar sana yang kita tuh benar-benar nggak ngerti, dan itu yang harus kita tahu. Itu loh maksud aku ya dari teman-teman. Jadi jangan sampai, aku nggak ingin teman-teman itu stuck saat ini. Sesuatu yang nggak baik tetapi tetap dilanjutkan. Bukan masalah baik nggak baik. Memang semua itu perjalanan itu ada resiko. Aku tahu. Nah, kalian harus siap menerima resiko apapun yang terjadi. Kalau kamu memang masih bertahan untuk menunggu, silahkan. Tapi kan itu tadi risiko. Ya sampai tua ya silahkan gitu loh. Tetapi kalau kamu mengambil, oke, aku hanya ingin bahagia untuk diriku sendiri, nggak ada salahnya kalau aku membuka hatiku. Kalau jodoh juga nggak kemana. Intinya seperti itu kan.
Kalau jodoh juga nggak kemana. Mungkin ada fase-fase di mana dia juga harus belajar untuk kehidupan dia. Nah gitu. Ya. Ada something di mana kayaknya memang ada sesuatu yang memang di sini aku lihat juga ya. Itu kayak kamu itu tahu gitu loh. Nah itu. Di sini aku lihat ada holiday, as for you want, your desire is within. Ini bisa juga dia karena di sini aku lihat holiday. Kalau dia merasa tidak nyaman seperti aku bilang, orang ini mudah sekali kalau kenapa sih dia selalu berganti-ganti. Kalau dia merasa nggak nyaman ini, dia udah sama ini, nggak nyaman lagi sama ini, mudah sekali karena dia tahu bahwa buat apa kalau nggak nyaman diteruskan. Nih, karena dia yang ingin dia inginkan adalah orang yang nyaman. Kalau nggak nyaman ya udah tinggalkan. Orang ini seperti itu ya. Karena dia tahu apa sih yang manfaat have faith di sini. Dia akan terus mencari seseorang yang pas buat dia. Terus. Karena dia merasa belum menemukan orang yang cocok buat dia saat ini. Nih. Ya. Nih, terutama kalau kamu yang lagi menunggu sesuatu yang gak jelas ini nantinya. Nah, ini harus berhati-hati di sini ya. Kalau aku lihat orang ini sifatnya seperti itu. So, sekali lagi itu untuk teman-teman. Aku akhiri. Jika ada salah kata dari aku minta maaf ya. Mungkin menyinggung, mungkin apa. Karena aku ingin yang terbaik aja buat teman-teman. Dan harap ini jadi edukasi aja, jadi pembelajaran aja. Mau diambil silahkan, enggak juga silahkan. Ya, oke? See you next time.